Pemirsa, akibat dihadiri ratusan orang, penceramah Ustadz Dassat Latif membatalkan dan membubarkan jemaahnya saat akan mengisi ceramah di Pasir, Kalimantan Timur. Mohon maaf sebesar-besarnya, ini tidak enak tapi harus kita lakukan untuk kemaslahatan. Rencana Ustadz Dassat Latif mengisi ceramah akikoh di rumah salah seorang kerabatnya di Kecamatan Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur batal dilakukan. Sadar kerumunan jamaah berpotensi melanggar protokol kesehatan, Ustadz Dassat Latif lantas membubarkan ratusan jamaah yang sudah berada di lokasi. Meski kecewa, jemaah yang hadir membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke rumah masing-masing. Ayo, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini tidak enak tapi harus kita lakukan untuk kemaslahatan kita semua. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Ustadz Dassat Latif untuk berbincang terkait pembatalan acara di Pasir, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Apri? Alhamdulillah sehat Ustadz, bagaimana kabar? Sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, boleh tahu apa alasan Ustadz membubarkan acara kemarin Ustadz? Jadi gini kronologinya kan, saya diundang keluarga yang ada di Pasir, Kalimantan Timur, Akika, yang ada di benak saya. Jadi selama pandemi ini kalau ada yang hubungi saya ceramah itu syaratnya satu, gimana keadaan situ, zona hijau atau zona merah. Yang kedua, bagaimana izin dari pemerintah setempat. Kalau semua oke, persyaratan saya jangan banyak, kita harus protap kesehatan. Namanya Akika yang ada di benak saya, Akika di rumah, paling ya 100 paling ramai. Nah, setelah saya sampai untuk dari sana, dari Makassar, naik pesawat ke Balikpapan, lalu naik darat lagi, hampir 6 jam untuk sampai lokasi. Nah, kemudian saya sampai malam, kenapa banyak betul manusia? Mobil dan motor yang parkir hampir setengah kilometer. Wah, saya bilang ini sudah tidak betul ini. Saya bilang, ayo pulang. Saya ambil mic, saya bilang, tidak usah. Ambil mic, saya naik, tunjukkan saya panggung. Jadi ternyata rumah acara ini pas di depan lapangan sepak bola, ada panggung. Baik, Nah, apa yang menyebabkan begitu banyak jamaah yang datang? Apakah bocor informasi acaranya? Jadi tidak ada, saya tidak pernah buat iklannya, yang punya acara juga tidak, tapi yang namanya dari mulut ke mulut dan dibantu oleh WhatsApp. Harus Dassat besok, harus Dassat sebentar malam. Akhirnya sampailah ini ke masyarakat umum. Datang lebih banyak dari apa yang kita prediksi. Saya lihat ini, saya sampaikan ke jamaah, berkumpul seperti ini untuk tabligh, turun rahmat Allah. Tapi kalau masa pandemi seperti ini bukan rahmat Allah yang turun, tapi corona yang turun. Ya, maka akan muncul wabah yang turun. Tabligh penting, tapi menjaga keselamatan umat jauh lebih penting. Ayo bubar, bismillah kita bubar. Saya ajak bubar, sambil salawatan, bismillah bubar. Alhamdulillah mereka mau terima, meskipun mereka kecewa Mbak. Ada yang dari Banjarmasin yang naik mobil lebih 10 jam untuk datang. Tapi apa boleh buat, harus kita ikhlas, bubar bareng. Karena saya bilang, Bapak Ibu mau dengar ceramah saya, boleh melalui YouTube. Tapi kalau kena corona hari ini, tidak bisa lagi dengar ceramah. Tapi kami mau siaran langsung Ustaz, siaran langsung nantilah setelah wabah selesai. Dengan ucapan bismillah, akhirnya mereka bubar. Ya, alhamdulillah. Jadi tujuan saya membubarkan ini lebih kepada kemaslahatan jiwa. Kaidah fikih dalam Islam ada disebut maqasid syariah. Maqasid syariah itu kalau di Indonesia Pancasila lah kira-kira. Tujuan dihadirkannya hukum Islam itu ada 5. Satu di antaranya yang pertama dan utama hifzun nafas, artinya memelihara keselamatan jiwa. Ya, sholat berjamaah boleh dihilangkan, kemudian Idul Fitri boleh dihilangkan, boleh ditunda. Ya, untuk apa? Menjaga keselamatan jiwa. Tabligh akbar ini memang baik, tapi untuk masa sekarang ini kita harus bekerja sama, berbarengan untuk menghilangkan wabah dengan catatan hindari berkumpul. Kan ada 3 anjuran itu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tapi yang keempat yang paling penting lagi, hindari kerumunan. Nah, maka saya lihat ini ada baiknya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Ayo kita harus bubar, dan mereka mau bubar. Baik, kita Pak harus Ustadz, menghargai, ya. Artinya memang dari inisiatif Pak Ustadz sendiri ya untuk membubarkan masa itu ya. Kemudian setelah dibubarkan itu, apakah acara ceramah Pak Ustadz masih terus berlangsung atau seperti apa? Nggak ada. Ini saya langsung ambil alih. Saya bilang nggak usah pakai MC. Saya lihat langsung, saya bilang sama panitianya, wah ini sudah tidak betul. Ini namanya niat Jadi baik, inisiatif cara dari salah. Pak Ustadz sendiri ya?
Iya, saya inisiatif, saya bilang mana mic-nya, saya ambil mic, nggak usah pakai, karena makin lama kan prediksi saya makin lama ini makin berbahaya. Akhirnya saya langsung, tolong tunjukkan saya tempat yang tinggi, panggung, ditunjuklah. Di situ ada panggung di lapangan sepak bola itu. Akhirnya saya naik, saya minta tolong bubar. Ya, sampaikan, alhamdulillah mereka mau bubar. Ya. Respon dari panitia seperti apa, Ustadz? Apakah ini Mbak tidak ada panitia, sebab ini bukan organisasi, ini rumah atau keluarga. yang mengundang Ustadz seperti apa responnya? Ya mereka kecewa, tapi saya bilang Anda kecewa, tetapi kita harus menjaga keselamatan jiwa. Akhirnya mereka saya justru yang marah. Tuh, loh. Perjanjian kita kan nggak sampai 200-an, perjanjian kamu ngomong cuma 100 orang. Ini bahaya ini, ya. Akhirnya diminta maaf. Oke Ustadz, kami juga di luar prediksi seperti ini, mungkin karena cinta lama tidak ada tabligh, mereka datang berbondong-bondong. Akhirnya saya jelaskan, mereka mengerti. Ya. Setelah bubar itu sudah Ustadz Dasat juga ikut bubar, tidak ada ceramah sama sekali yang disampaikan kepada keluarga yang mengundang. Ya, turun dari panggung, saya langsung menuju ke kendaraan. Kemudian kendaraan saya ke hotel ganti baju. Jadi saya sampaikan ke jamaah, tolong jangan ada jabat tangan. Kemudian selesai sampai ke rumah cuci tangan, baju buka, langsung cuci, ya, itu menghindari wabah. Saya sampai hotel ganti baju, masuk kembali ke mobil, perjalanan ke kota Penajam. Kota Penajam itu kurang lebih 6 jam. Lalu nyebrang lautan pakai speedboat tengah malam, 12:30. Langsung ke Balikpapan istirahat sejenak, jam 6 pagi balik ke Makassar. Baik, kemudian Pak Ustadz, apakah selama pandemi ini memang Pak Ustadz sudah sering memberikan ceramah tatap muka secara langsung, khususnya jika diundang di rumah-rumah seperti ini, bagaimana kondisinya? Oke, saya menerima dengan catatan yang tadi, saya tidak ada tabligh akbar, karena kalau tabligh akbar itu kan pasti banyak orang, tapi yang saya terima adalah misalnya subuh keliling, ya, di masjid. Tapi itu syaratnya harus protap, tidak boleh menggunakan fasilitas umum, bawa sejadah masing-masing, pakai masker dan ya protokol kesehatan. Atau kantor. Misalnya kemarin di kantor Kementerian Kesehatan, saya datang ke kantor Kementerian Kesehatan, di aulanya ada Pak Menteri. Tapi dengan protap di dalam gedung itu, di aula itu tidak cukup 20 orang, tapi disiarkan menyeluruh ke seluruh Indonesia. Ini yang lebih sesuai kondisi sekarang. Baik. Jadi dakwah sekarang mestinya menghindari pengumpulan massa yang banyak. Pun kalau ada tatap muka kita batasi jumlahnya. Untuk membatasi jumlahnya jangan ada iklannya. Baik, terakhir Ustadz, bagaimana, apakah ada himbauan Ustadz terakhir singkat saja untuk mungkin penyelenggara acara serupa dan juga Ustadz-Ustadz lain yang juga ingin mengisi acara seperti Ustadz, seperti apa? Ya, Mbak, saya kira Ustadz semua tahu. Saya kira semua Ustadz sudah paham bahwa kita harus melawan COVID ini dengan menghindari kerumunan. Cuma yang kadang-kala masyarakat ini yang niatnya baik tapi caranya salah. Ya, oleh karena itu pemerintah, tokoh masyarakat, media harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya COVID ini dan bagaimana cara memutusnya sehingga kita bisa lepas secepatnya. Jadi semua kita harus berpartisipasi. COVID ini tidak boleh ada unsur-unsur kepentingan politik, cari panggung-panggung popularitas, cari panggung kekuasaan, janganlah. Allah akan murka kepada kita apabila kita mengabaikan dan melupakan pengorbanan tenaga medis yang wafat gara-gara berjuang menghindari dan memutus mata rantai COVID ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dasat Latif sudah berbagi cerita bersama kami di iNews Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.